Kami siap menyalurkan bantuan dan pelosok Jawa Barat. Kami mereka selalu membutuhkan. Walaupun kami harus melewati jalan panjang jam-jam, kami terus berjuang agar sampai ke tempat tujuan. Kami tak gentar menembus hujan, melalui jalan yang licin, menyalurkan di daerah tertinggal. Terima kasih atas bantuannya dari Basnas Provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan jejak kalau bantuannya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi keluarga kami semua. Terima kasih Basnas Jawa Barat. Meski terkadang banyak rintangan, tetapi kami percaya kelak akan ada senyuman yang berbuah kebahagiaan. Assalamualaikum Ni. Ni, iya Neng di Bandung. Sabang. Melihat senyumnya adalah kebahagiaan tak terkira. Berada di dekatnya adalah wujud kasih sayang. Memang usianya tak lagi muda. Geraknya pun terkadang perlu penjagaan. Sorot matanya tak lagi cerah. Pendengaran pun semakin samar. Dan kesehatannya semakin menurun. Tapi tak apa. Inilah kami. Memberi dan menjaga sepenuh hati. Kami hadir di sini untuk bisa melihat senyum dan tawanya. Menghadirkan kebahagiaan dan turut memuliakan. Memang perjalanan ini tak akan mudah. Namun, kami akan berusaha untuk hadir di masa tuanya sebagai sahabat selamanya.
Baik, kita akan mulai. Suara saya terdengar, panitia, Kang Jaja, Kang Naif. Suara saya jelas terdengar ya, Kang Jaja ya? Dengar Pak Ian. Oke, siap. Terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Alhamdulillah sudah masuk ya beberapa peserta dan kita lagi waiting menunggu, insyaallah kita akan mulai sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Dr. Andes Anang Jawaridin MMPD. Yang kami hormati pimpinan Bidang 1 Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Ahmad Ari Kusumanto. Yang terhormat pimpinan Bidang 2 Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Ali Qasim, Bapak Kiai Haji Dr. Ali Qasim. Yang terhormat pimpinan Bidang 3 Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ahmad Ridwan. Yang terhormat pimpinan Bidang 4 Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ahmad Faisal SPD. Dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan, seluruh peserta webinar Isoman Aman dan Nyaman, juga konsepsi Jabar Udunan Basnas Provinsi Jawa Barat yang saya banggakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, webinar kali ini sangatlah unik karena kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita di masa pandemi COVID ini menghadapinya dengan teknis isoman. Tentunya isoman seringkali kita dengar dalam hari-hari kita. Apalagi dalam 2 bulan terakhir ini, pemerintah bangsa Indonesia itu disibukkan dengan berbagai macam kasus akibat wabah pandemi COVID-19. Dan juga begitu banyak rekan-rekan kita yang innalillahi wa inna rajiun telah dipanggil oleh Allah SWT karena wabah pandemi ini. Dan juga yang saat ini mungkin di antara kita, teman-teman kita, tetangga kita itu saat ini juga sedang melakukan isoman. Apa itu isoman? Bagaimana isoman yang aman? Bagaimana isoman yang nyaman? Begitu kan? Apakah isoman yang nyaman itu mesti isoman di hotel? Atau isoman yang nyaman itu apakah perlu di tempat yang sunyi, misalnya menyewa villa atau dan lain sebagainya? Atau isoman cukup hanya di rumah saja? Tentunya dengan menjaga tetap protokol kesehatan. Ini akan kita kupas banyak dengan narasumber yang luar biasa ya. Kita datangkan langsung dari Basnas Republik Indonesia, Rumah Sehat Basnas. Dan juga nanti juga para hadirin semua, kita akan banyak mendengar juga paparan bagaimana ini upaya Basnas Jabar dalam menanggulangi COVID-19 dengan cara mengajak seluruh lapisan masyarakat, tidak mengenal itu yang namanya rakyat menengah ke bawah, rakyat menengah atau rakyat elit, tidak. Semuanya kita ajak, ayo kita udunan. Berapapun yang kontribusi yang teman-teman, yang masyarakat berikan untuk orang-orang yang sedang terkena pandemi ini, itu sangat berarti. Nah, Basnas Jawa Barat mengajak dengan sebuah konsep bernama Jabar Udunan. Nah, ini juga akan dikupas langsung nanti dari narasumber kita dari salah satu pimpinan Basnas Provinsi Jawa Barat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting kali ini. Marilah bersama-sama sebelum kita mulai, saya MC selaku Ramadian akan memandu acara ini sampai selesai. Dan nanti juga ada moderator langsung dari Kepala Layanan Aktif Basnas Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, agar acara ini penuh berkah, agar acara ini juga penuh rahmat dari Allah SWT, marilah kita dengarkan bersama-sama tilawah Al-Quran atau doa yang akan disampaikan oleh Saudara Luqmanul Hakim. Kepada Saudara Luqmanul Hakim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم Akhirul kalam billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Luqmanul Hakim yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan terlebih dahulu pemutaran lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Kepada panitia operator dipersilakan. Oke, terima kasih kepada operator ya, walaupun lagunya terputus, tapi itu tidak melunturkan kebangsaan kita, rasa nasionalisme kita kepada negeri ini yang sangat amat kita cintai. Terima kasih panitia operator.
Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum saya beranjak kepada acara berikutnya, saya selaku MC Ramadian mengajak kepada kita semua selaku para peserta, ini saya sudah mengirimkan ya di room chat, itu sebuah gambar background Zoom yang akan kita pasang ya, ini seperti yang di belakang saya ini. Nah, ini tampilan background Zoom Jabar Udunan yang akan kita sama-sama bombastiskan kepada seluruh pelosok negeri. Tidak hanya Jawa Barat, tapi pelosok negeri. Karena Udunan tidak mengenal wilayah. Udunan itu hanya mengenal sebuah rasa solidaritas. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita beranjak kepada acara berikutnya. Sambutan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Anang Jauharudin MMPD, dipersilakan. Pak Ketua, mohon maaf, masih di mute. Masih termute Pak Ketua, mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ab'adana anil amrad wa corona wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Wa ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bimuradih. Yang saya banggakan dan saya hormati Pak Dr. Reza Ramdhani sebagai kepala Rumah Sehat Basnas RI yang alhamdulillah berkenan hadir untuk memenuhi undangan dari sahabat-sahabat kami di layanan aktif Basnas Prop Jabar untuk mengisi acara webinar ini. Ini ada nggak? Kok ngilang? Kang Ferry, tolong jangan screen dulu tuh, Kang Ferry. Coba serius ya. Terima kasih, panitia. Saya ulangi bahwa yang saya hormati Pak Dr. Reza Ramdhani, Kepala Rumah Sehat Basnas RI, yang berkenan hadir untuk mengikuti webinar atas undangan sahabat-sahabat kami di Basnas Prop Jabar. Kemudian yang saya hormati Pak Waka 1, Bapak Insinyur Rahmat Ari, yang nanti juga akan mengisi acara pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati juga sahabat Dr. Ali Qasim, Waka 2, Basnas Prop Jabar, Pak Haji Ahmad Ridwan, calon doktor yang juga berkenan hadir, yang saya hormati Pak Waka 4, Pak Ustadz Haji Ahmad Faisal juga yang saya hormati. Tak terlupakan Pak Dr. Nayib Suyudi, Kepala Kepala Layanan Aktif Basnas Prop Jabar, yang sudah menyelenggarakan acara kesempatan hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pimpinan Basnas se-Jawa Barat, kabupaten kota se-Jawa Barat yang berkenan hadir juga pagi hari ini, atau juga para amilnya,
masyarakat umum, seluruh pemirsa, dan yang juga tidak saya lupakan sahabat-sahabat para panitia penyelenggara. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengutip dari ayat tadi atau surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah menyatakan akan kami coba walanabluwannakum kepada kalian dengan sesuatu minal khauf, rasa takut, panik, walju, kemudian juga lapar, dan wanaksin minal amwal, kekurangan dari harta, bahkan kehilangan wal anfus, kehilangan nyawa, wastamarot juga kekurangan buah-buahan, dan wabasyirif sabirin. Ada untuk menghadapi semua itu. Jawaban dalam ayat tadi, wabasyirif sabirin. Gembirakan atau hiburlah orang-orang yang bersabar. Sahabat-sahabat dan pemirsa juga para hadirin yang ikut webinar kesempatan ini. Hari ini Basnas Prop Jabar menyelenggarakan dengan judul isolasi mandiri. Barangkali ini sudah sangat populer saat-saat atau akhir-akhir ini tentang kata-kata isolasi. Ada isolasi yang difasilitasi oleh pemerintah, ada isolasi mandiri yang memang kita melaksanakannya atas kesadaran pribadi. Sebuah keharusan atau tuntutan tidak boleh tidak bahwa dalam situasi pandemi yang nanti juga akan dibahas oleh Pak Dr. Reza, sudah begitu sangat meluas dan sudah memprihatinkan kita semua. Bahkan informasi terakhir dari Pak Wakasatu mengutip dari data-data yang diperoleh dari sumber yang cukup valid, hari ini korban dari pandemi COVID-19, Indonesia menduduki ranking pertama dengan jumlah korban yang meninggal terbanyak gitu ya. Untuk hitungan perharinya dibandingkan dengan negara-negara lain yang sebelumnya itu kita di bawah, bahkan sekarang ranking pertama dari sisi korban yang meninggal dari akibat corona. Terlepas dari hiruk-pikuk pro dan kontra tentang adanya corona, barangkali sikap yang bijak dari kita dituntut untuk bagaimana kita mengikuti aturan yang ada, baik itu prokes yang dianjurkan oleh pemerintah maupun para ahli medis yang kelihatan sekali saat-saat ini bukan hanya ahli medisnya yang kewalahan, tapi daya tampung rumah sakitnya pun itu sangat luar biasa, sehingga banyak pasien COVID atau terdampak corona itu tidak tertangani dan banyak yang terabaikan, bukan hanya di tenda-tenda di luar rumah sakit, bahkan ini sudah luar biasa. Banyak yang bergelimpangan di tempat-tempat garasi kendaraan dan seterusnya. Ini sebuah keprihatinan yang tentunya harus kita sikapi bersama dengan cara sesuai dengan judul ini, isolasi mandiri. Kita dituntut untuk bagaimana bisa bijak ketika ada atau kita terindikasi terdampak oleh COVID atau istilah yang populer sekarang itu biasa setelah di swab itu positif, mohon tidak usah segan-segan kita mengisolasi diri dengan bijak. Dan apakah ini sekedar ikut-ikutan? Tidak. Karena Rasulullah sendiri sudah menganjurkan bahwa tindakan isolasi itu adalah sebuah tuntutan dan sebuah keniscayaan. Barangkali banyak kita kenal dari beberapa hadis beliau, itu kan la dororo wala diroro. Ketika menghadapi pandemi seperti ini,
atau zaman Rasulullah itu dikenal dengan ta'un, jangan sekali-kali kita berbuat membahayakan diri sendiri dan juga jangan membuat bahaya orang lain. Nah, isolasi adalah sebuah alternatif, sebuah langkah yang bijak, yang strategis dari kita, yang insya Allah akan memutus mata rantai pandemi COVID ini dan juga akan insya Allah menyembuhkan kita. Dan kiat-kiat bagaimana untuk berisolasi mandiri yang baik, insya Allah nanti Pak Dr. Reza sendiri yang akan menjelaskan sebagai ahli medis. Yang jelas dalam kesempatan ini saya mohon semuanya, semua pihak tetap berpegang pada apa yang disampaikan oleh hadis Rasul tadi. Kemudian kita juga tetap bersabar, memperbanyak berzikir ketika isolasi. Karena surat Ar-Ra'd ayat 28 menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah oleh kita semua, oleh Anda semua, bahwa dengan berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir pada Allah, insya Allah hati kita akan tentram. Dan ada satu hal lagi yang sekarang lagi populer. Ini adalah pernyataan dari Imam Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah bin Ibnu Sina, yang konon beliau adalah bapaknya kedokteran, lahir di Bukhara tahun 980 Masehi, ya kan? Kota Bukhara itu atau Bukhari adalah salah satu kota di Uzbekistan, melahirkan tokoh yang sangat populer, ulama yang masyhur, terutama di bidang kedokteran yang kita kenal. Abu Ali Al-Husain itu adalah Ibnu Sina. Kata-kata yang banyak dikutip sekarang dari kata-kata beliau adalah al-wahmu nisfud da wal itmi'nanu nisfud dawa wasobru awwalu suhwati syifa. Ini kata beliau nih. Itu banyak dikutip, termasuk para tokoh nasional juga. Pernyataan atau kata-kata mutiara ini sekarang lagi laku dikutip, bahwa menghadapi corona, menghadapi penyakit apapun yang sedang melanda dan sedang menghebohkan ini, kata Ibnu Sina, ada 3 hal yang perlu dari pernyataan beliau tadi. Satu, yaitu ketika al-wahmu melanda diri kita, panik, maka kepanikan yang kita rasakan itu adalah separuh dari penyakit corona itu sendiri. Untuk itu jauh-jauhilah rasa panik tadi. Yang kedua, wal itminanu, sedangkan ketenangan, happy, enjoy, itu juga separuh dari dawa, atau istilah bahasa kitanya adalah obat. Jadi ketenangan adalah separuh dari obat untuk penyakit tersebut. Dan wasobru yang terakhir, ketiga, ini kiat yang terakhir kata Ibnu Sina. Wasobru awwalu khutuwati syifa, atau waqila dalam kitab yang lain disebutkan wasobru bidayatus syifa. Yang dimaksud adalah sabar menghadapi situasi yang suasana yang mengkhawatirkan ini dengan kesabaran. Itu awal dari sebuah proses kesembuhan. Ini kata Ibnu Sina yang ahli medis. Beliau tidak diragukan lagi bahwa bahkan bukunya yang namanya At-Tib itu ratusan tahun menjadi buku wajib di fakultas-fakultas kedokteran di Eropa. Itu saja yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan berisolasi mandiri Anda sudah sudah menjadi pahlawan yang bukan hanya bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan tetangga, keluarga kita,
siapapun orang dekat kita dari bahaya corona. Karena kaidah fikih yang terakhir darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jangan berpikir lain-lain ketika isolasi mandiri ini menolak kemadaratan atau menolak penyakit corona, menghindari corona, itu harus lebih diutamakan ketimbang kita mencari keuntungan. Artinya kalau keluar kita bisa berhubungan, bisa dapat sesuatu, bisa dapat upah, materi dan lain. Itu sementara ditangguhkan dulu, prioritaskan kita untuk menghindari mafasid atau kerusakan dengan berisolasi mandiri. Itu saja. Kemudian saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir saat ini itu betul-betul bisa dijauhkan dari wabah atau pandemi corona ini. Dan antum semua mudah-mudahan mendapat perlindungan dari Allah. Bagi yang sudah tidak tertolong di antara sahabat dan keluarga kita, mudah-mudahan kita doakan mereka syahid, karena jelas hadisnya juga sahih, orang yang meninggal saat kena wabah atau musibah itu syahid secara maknawi. Kalau syahid secara zahiri adalah yang berperang lillahi kalimatillah, sedangkan orang yang kena penyakit wabah semacam corona ini meninggal berjuang, setelah positif, insya Allah mereka pun syahid secara maknawi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dengan ini saya buka acara webinar ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Anang Jauharudin MMPD, yang telah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka kegiatan webinar tentang isoman aman dan nyaman dan juga konsepsi Jabar Udunan. Sebelum kita lanjut kepada acara berikutnya, saya ingin menyapa, ini alhamdulillah sudah hadir dari Basnas Republik Indonesia, Rumah Sehat Basnas, Bapak Dr. Reza Ramdhani MARS. Selamat datang Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Kiai. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Pak Dokter yang sudah hadir ya, dan juga nanti akan banyak kita dapat sebuah pencerahan ya tentang isoman dari Pak Dokter Demas Basnas Republik Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita dengarkan bersama-sama. Ini ada prakata pembuka juga dari salah satu pimpinan Basnas Provinsi Jawa Barat, pimpinan bidang 2, bidang pendistribusian dan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Ali Qasim SHI MAG, kepada dipersilakan. Suaranya ada Kang Ian? Aman Pak Kiai, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Anang Jauharudin MMPD, para pimpinan Basnas Jawa Barat yang alhamdulillah hari ini juga lengkap hadir. Ada Wakasatu Bapak Insinyur Ahmad Ari Kusumanto,
kemudian Bapak Haji Ahmad Ridwan MM selaku Waka 3. Kemudian juga ada Bapak Haji Ahmad Faisal SPD selaku Waka 4. Kemudian yang juga saya hormati seluruh pimpinan Basnas Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, yang alhamdulillah ini saya tidak bisa, mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada dari Sukabumi, ada dari Bogor, ada dari Sumedang, sahabat saya, senior saya, dan semuanya, serta yang juga lupa saya hormati para narasumber yang hari ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Ada Dr. Reza Ramdhani dari Kepala Rumah Sehat Basnas RI dan Pak Insinyur Rahmat Kusumo yang hari ini insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa diberikan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para hadirin peserta webinar yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah teman-teman LAB Layanan Aktif Basnas Provinsi Jawa Barat mengadakan webinar yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kiat sukses isolasi mandiri yang aman dan nyaman tentunya menjadi langkah preventif untuk kita semua, sehingga apapun yang terjadi hari ini, apapun yang kemudian kita hadapi hari ini dengan kondisi yang memang kita sama-sama tahu, pemerintah sudah dengan kebijakannya, yang saya yakin kebijakan-kebijakan pemerintah ini tentunya sangat berlandaskan pada kemaslahatan. Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh, saruful imam ala-ra'iyati manutun bil maslahah. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada dasarnya untuk muaranya adalah untuk kemaslahatan. Maka ketika pemerintah dalam hal ini yang kemudian kita juga tentunya juga harus mentaatinya, tentunya juga kemudian kita juga harus ikut mendukungnya. Hari ini ketika tadi sudah disampaikan oleh Ketua Basnas Jawa Barat bahwa ada satu hal, yakni yang tadi disebutkan kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah pun saya yakin mengacu pada itu. Maka isolasi mandiri atau kemudian kita membatasi berbagai aktivitas di suasana yang hari ini terjadi tentunya sudah bukan lagi sebuah tawaran. Tentunya ini merupakan hal yang memang harus kita taati bersama. Karena saya yakin apa yang dilakukan oleh pemerintah, sekali lagi, ini juga mengacu kepada tujuan dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah yang salah satunya adalah hibdun nafas, ini juga harus juga kemudian menjadi pedoman kita bersama. Jangan sampai kita yang hari ini notabene diamanati oleh pemerintah, khususnya sahabat-sahabat yang di Basnas, kemudian atau teman-teman semuanya, atau teman-teman LAB yang luar biasa ini, waktunya sudah bukan lagi kesiapannya 1 kali 24 jam, tapi hari ini mereka sudah 2 kali
24 jam. Jadi mereka luar biasa turun ke lapangan untuk sama-sama membantu masyarakat yang tentunya walaupun semua masyarakat hari ini terdampak COVID, tapi ada skala prioritas yang memang pada akhirnya harus kita dahulukan untuk dibantu. Hari ini Basnas Jawa Barat melalui LAB, Layanan Aktif Basnas, salah satunya adalah mengadakan webinar. Tentunya kita berharap semua dari webinar ini kita bisa mendapatkan banyak hal yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang kedua, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang juga kita belum mampu memprediksikan sampai kapan, satu hal yang harus juga tetap kita tanamkan, ini adalah rasa syukur kita. Hari ini jika kemudian kita mencoba mengambil hikmah, mencoba mentadaburi apa yang terjadi di sekeliling kita, maka kemudian barangkali kita akan tersadarkan bahwa Allah 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu sudah mengingatkan kita la in syakartum la azidannakum. Ketika kemudian Allah mengingatkan dengan kata-kata la azidannakum, ini menurut Kiai Anang, saya tadi dikasih ilmu sebelum seminar ini, la azidannakum itu ternyata kemudian penegasannya tidak hanya satu. Ada memakai kalimat atau memakai kata-kata taukid yang kemudian lam, yang kemudian ada nun, itu artinya di sini penekanan bahwa Allah la azidannakum ketika kemudian kita mampu mensyukuri apapun yang sudah Allah berikan dalam kondisi apapun, maka janji Allah luar biasa. Allah akan memberikan yang lebih baik kepada kita semua. Hari ini ketika kita mencoba mentadaburi apa yang sudah Allah berikan dan barangkali kemarin-kemarin kita juga agak abai bahwa ternyata nikmat sehat itu begitu mahal. Kalau hari ini kita hitung tabung yang kita butuhkan misalnya untuk durasi 2-3 jam aja misalnya harganya di kisaran 500.000. Maka berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk satu hari hidup? Kurang lebih kalau misalnya 500.000 untuk jam, maka tidak kurang dari sekitar 12 juta untuk satu hari. Belum lagi kalau kemudian dikalikan 1 bulan. Belum lagi dikalikan 1 tahun. Berapa yang sudah Allah berikan kepada kita jika kemudian kita hitung secara matematis? Tidak akan kurang dari 2M. Maka ini tentunya hari ini melalui momentum ini mari kita sama-sama dalam kondisi apapun mencoba untuk senantiasa untuk tidak bosan bersyukur kepada Allah atas apa yang kemudian sudah Allah anugerahkan kepada kita sampai hari ini. Hikmat sehat yang kemudian sudah Allah berikan kepada hari ini, mari kita syukuri dengan rasa syukur yang sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Tentunya dengan meningkatkan ibadah kita. Ibadah yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Ibadah tentunya dalam hal ini bukan hanya ibadah yang berdimensi vertikal. Bukan hanya ibadah mahdo yang notabene langsung berhubungan dengan Allah. Tetapi banyak ibadah lain yang sifatnya horizontal, yang tentunya hubungannya hablum minan nas, ibadah-ibadah sosial. Mudah-mudahan dengan senantiasa menyeimbangkan 2 ibadah tadi, ibadah yang sifatnya vertikal dan juga ibadah yang sifatnya horizontal tadi, maka Allah sebagaimana janjinya la azidannakum. Tentu itu semua sangat kita harapkan.
tentu apa yang kemudian akan Allah berikan anugerah kepada kita dengan hal lebih baik, tentunya ini yang menjadi harapan kita bersama. Mudah-mudahan seminar kali ini yang nanti akan dipandu oleh rekan kami, Kang Dr. Naib Sujudi bersama tim LAB dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat bermanfaat buat kita bersama, yang kemudian juga kita akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Salah satu ciri orang yang takwa, satu ciri orang yang terbaik adalah jika kemudian kita mampu menata diri kita untuk berusaha lebih baik dari hari ini dan dari hari kemarin. Ini yang bisa saya sampaikan selaku Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Barat yang membawahi dan membawahi bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Ali Qasim, SHI MAG selaku pimpinan bidang 2 Basnas Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan prakata sebagai pembuka dari webinar yang akan segera laksanakan ini, yang nanti akan dipandu langsung oleh Kepala Layanan Basnas Provinsi Jawa Barat. Selaku MC untuk saat ini akan penuhnya kepada Kang Dr. Naib Sujudi, MPD CLMA, selaku Kepala Layanan Aktivitas Provinsi Jawa Barat untuk memandu rangkaian kegiatan pelaksanaan webinar pada pertemuan kali ini. Kepada Kang Naif, dipersilakan. La ilaha illallah man huwa khairum maqman wa ahsanu hadiyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Anang Jawaharudin, MMPD sebagai Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Rahmat Ari Kusumanto sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Perhimpunan Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Ali Qasim, SHI MAG sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ahmad Duan, SEMM sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Basnas Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Haji Ahmad Faisal SPD sebagai Wakil Ketua 4 Bidang SDM, Administrasi, dan Umum Basnas Provinsi Jawa Barat, serta seluruh keluarga besar Basnas Provinsi Jawa Barat yang kami banggakan. Pada kegiatan yang baik ini, kami turut mengundang Ketua Basnas Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta Kepala Layanan Aktif Basnas Kabupaten Kota di seluruh Jawa Barat, dan seluruh hadirin para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, coronavirus disease atau COVID-19 telah melanda di negara kita dan wilayah kita saat ini. Kasus terkonfirmasi pasien COVID semakin hari dinilai semakin tinggi. Tercatat kasus di Indonesia mencapai 3,19 juta.
dengan total 2,55 juta terkonfirmasi sembuh ya, dan 84.776 telah dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat mencatat tambahan kasus positif masih tinggi, yakni mencapai 4.368 kasus. Secara total kasus di Jawa Barat menjadi 573.437 dengan kasus kematian sebesar 226.000. Di tengah layar kita telah hadir dua narasumber. Narasumber yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Rahmat Ari Kusumanto sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Perhimpunan Basnas Provinsi Jawa Barat yang akan memberikan penjelasan kepada kita sekalian konsep Jabar Udunan untuk menanggulangan COVID di Jawa Barat. Narasumber yang kedua, Bapak Dr. Reza Ramdhani sebagai Direktur Program Rumah Sehat Basnas Republik Indonesia yang akan menjelaskan isoman sebagai strategi pengendalian COVID-19. Dua narasumber ini nantinya akan memberikan sudut pandang, ide, dan gagasannya dalam mengoptimalkan peran kelembagaan serta komunitas masyarakat dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia dan di Provinsi Jawa Barat secara khususnya. Hadirin, memasuki kegiatan inti kita pada pagi hari ini, mari kita saksikan secara seksama konsep Jabar Udunan untuk penanggulangan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Insinyur Rahmat Ari Kusumanto sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Perhimpunan Basnas Provinsi Jawa Barat, kami persilahkan. Baik, memasuki materi yang pertama akan dipaparkan yang terhormat Bapak Insinyur Rahmat Ari Kusumanto sebagai Wakil Ketua 1 Perhimpunan Basnas Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Rahmat Ari Kusumanto, kami persilahkan. Turun, Kang. Mangga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara saya jelas, Pak Dokter? Cukup jelas, Pak. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami sayangin, para pimpinan Basnas Jawa Barat yang hadir saat ini, para pimpinan Basnas 27 kota kabupaten yang tidak saya bisa sebut satu-satu, para amil dan para audiens yang hadir, insya Allah ini digerakkan oleh Allah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di sini semata-mata karena Allah buat Bapak Ibu hadir di sini, dan nikmatilah kehadiran Bapak Ibu untuk mendapatkan kita ilmu yang bersama-sama. Mohon izin Pak Dokter, saya share screen. Dipersilahkan Pak, mangga. Oh ya, saya lupa menyapa Ketua LAB dari Layanan Kesehatan Basnas RI, Pak Dokter. Pak Dokter Reza. Belum terlihat. Sudah terlihat, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Rahmat Ari Kusumanto, diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama tentang isolasi mandiri yang aman dan nyaman. Mengutip seperti halnya disampaikan oleh Pak Ketua, sebuah kalimat dari Sina, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat,
kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Ini kita sinkronkan dengan kalimat isolasi diri yang aman dan nyaman. Ini sekilas tentang saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun itu, siapapun kita, apapun pangkatnya, jika memang ditakdirkan kena penyakit COVID, ya pasti insya Allah akan kena. Terakhir, Pak Mahfud menyatakan harta dan jabatan tak berguna. Semuanya harus diterima masuk rumah sakit. Ya, siapapun itu, dan ketika menjadi pasien COVID yang tanda kutip CT-nya rendah, saturasinya rendah, yang harus masuk rumah sakit, tidak bisa karena jabatannya tinggi, harus memaksakan diri masuk rumah sakit dengan isolasi yang mewah, tidak. Semuanya harus atur. Ini ada sebuah kisah nyata dari sahabat saya, Pak Ibu Sabtono. Kalau Bapak Ibu kenal, beliau adalah dulunya Direktur Utama Bank BNI Syariah. Di tahun 2020 awal, ketika pandemi ini melanda bumi tercinta ini, beliau terkena COVID. Ya. Di belakang itu adalah segala macam infus terpasang di tangannya, ventilator dan seterusnya. Itu gambar di belakangnya itu adalah gambar yang diambil foto oleh yang bersangkutan. Nah, ketika beliau sehat, beliau menchat kami, para sahabatnya, dengan chat yang luar biasa, yang membuat kita terhenyak. Ya. Judulnya adalah Pamer Amal. Ketika aku tak tersadarkan diri karena saturasiku di bawah 6, alam bawah sadarku merasakan sidang mizan amal mulai berjalan. Aku sampaikan amal-amal yang telah kuperbuat. Tapi ada suara lain yang menyatakan, amalku sia-sia. Aku sampaikan lagi amal-amal baikku yang spektakuler. Sekali lagi, suara itu berkata dengan keras, amalmu sia-sia. Sampai akhirnya aku menyerah dan memasrahkan kepada Sang Holik, Allah. Alhamdulillah, kepasrahan itulah yang mengantarkan beliau ditakdirkan untuk sehat kembali dan bercerita tentang dahsyatnya corona. Gimana Anda saat ini? Saat ini kita semua yang hadir ini insya Allah sehat, Bapak Ibunya sehat, atau yang saat ini saudaranya sedang sakit pula. Saat ini adalah kondisi kita saat ini, sehat maupun terkena virus corona. Dalam perjalanannya, seperti halnya yang disampaikan Pak Mahfud, bahwa siapapun agama apapun, itu pasti insya Allah ketika takdirnya terkena COVID corona, insya Allah akan sakit seperti itu, terkena corona. Cuma dari saat ini yang kita sehat, atau yang kita terpapar dengan kondisi yang ringan, apa sih yang harus dipersiapkan? Kita mengutip kembali kalimat bijak dari Ibnu Sina, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Mari kita bedah kalimat ini, kondisi saat ini, dan ketika kita kena COVID Corona, apa yang harus dipersiapkan dengan kalimat seperti ini? Saat ini tadi kita sampaikan, di tengah kelapangan kita, atau kita mengidap Corona dengan penyakit yang tidak terlalu besar, ada kalimat yang disampaikan di webinar ini adalah aman dan nyaman. Aman itu apa? Bukan aman dari penyakit, tapi aman itu ketika kita sadar, oh insya Allah ketika saya terkena COVID-19 dengan saturasi saya rendah, saya tidak perlu berebut mencari oksigen. Saya tidak perlu bersusah payah mencari ambulan yang mengantarkan saya. Saya tidak perlu mencari isomat kemana-mana. Jadi kondisi memastikan aman bagi teman-teman yang nantinya akan ambulan ada, ruang isolasi ada, nakesnya profesional dan seterusnya. Nah ini yang lagi kita kondisikan sekarang. Terus nyaman ketika kita insya Allah aman, baru kita kena, ini takdir dari Allah, bagian dari penggugur dosa. Nah ketika kita sedang sakit, apa yang diharapkan? Harus merasa nyaman dengan sakitnya itu ya, harus merasa bersabar di tengah sakitnya itu. Dengan cara penguatan spiritual sebanyak-banyaknya dari sekarang.
Sekali lagi, ketika kita sedang lapang, pastikan diri kita merasa aman, bukan aman dari COVID, tapi aman, oh sudah ada oksigen, oh sudah ada yang membantu, oh sudah ada ambulan. Insya Allah itu meminimalisir dampak dari akibat terkena COVID. Insya Allah ketika kita sudah aman, sekali lagi bukan aman karena kena COVID, aman karena lingkungan kita mendukung untuk kesembuhan kita, dan nyaman karena ilmu spiritual kita bertambah, insya Allah aman penguatan fisik dan keterangan pikiran. Contoh adalah ketersediaan oksigen. Saat ini Basnas Jawa Barat sedang membantu pemerintah pengadaan hampir 400 tabung oksigen. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ada saudara yang membutuhkan oksigen, kontak kami. Insya Allah kami menyediakan dari mulai 1 meter kubik dan 6 meter kubik. Yang 6 meter kubik sudah kita distribusikan kepada rumah sakit di daerah. Dan permintaan terakhir dari Pak Gubernur kita untuk menyediakan 1.000 tabung oksigen lagi. Ini dalam rangka kita memastikan masyarakat Jawa Barat aman. Tidak perlu gelisah ketika dia sakit, oksigennya sudah tersedia. Aman. Jika Bapak Ibu butuh ambulan, dari rumahnya menuju rumah sakit, kami bekerja sama dengan hampir seluruh lembaga amil zakat se-Jawa Barat. Ini sudah ada nomor-nomor teleponnya, tinggal kontak. Termasuk juga merasa kalau ketika membutuhkan ambulan untuk pengantaran jenazah COVID, kami siap. Lembaga amil zakat se-Jawa Barat siap dalam satu koordinasi dengan FOS. Aman ambulan. Aman ruang isolasi. Kami saat ini sedang mengorganisasikan rumah-rumah kosong untuk dijadikan ruang-ruang isolasi mandiri. Mana kalau ingin ketika kita kena COVID, kita bersama orang tua kita tidak ingin tertular, kita bisa mencari ruang isolasi ketika rumah sakit itu tidak ada. Jadi aman, ruang isolasinya insya Allah tersedia. Nyaman mengenai penguatan spiritual. Di tengah kelapangan ini diharapkan makin terus memperkuat spiritual ketika kita seperti halnya Pak Imam Teguh Sabtono, ketika di alam bawah sadarnya dia merasakan luar biasa sidang mizan itu hadir. Penguatan spiritual yang diharapkan bisa membantu kita ketika kita tidak sadarkan diri. Berikut adalah kutipan dari gurunda kami, Pak Ari Ginanjar, untuk sama-sama menambah ilmu dalam hal penguatan spiritual. Mari kita saksikan. Saya Ari Ginanjar, penyintas COVID-19. Saya akan mulai dengan sebuah kisah, yaitu Ibnu Sina yang membuat sebuah percobaan 2 ekor kambing dan 1 ekor serigala. Masing-masing terpisah dalam satu kandang. 1 ekor kambing tidak bisa melihat serigala. 1 ekor kambing lainnya melihat serigala. Dan serigala itu berada dalam kandang sehingga tidak bisa menyerang kambing-kambing tersebut. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, kambing yang tidak melihat serigala itu tetap hidup, tetapi kambing yang melihat serigala itu mati. Padahal ia tidak diterkam melihat serigala itu saja. Apa bahwa sesungguhnya yang berbahaya itu bukan hanya COVID-nya, bukan juga hanya komorbidnya atau penyakit bawaan. Namun satu hasil riset Ibnu Sina adalah takutan dan khawatir yang berlebihan. Dan mata. Karena itu kita harus paham seperti apa cara kerja energi ada pada pikiran kita, supaya kita tidak mati seperti domba yang melihat serigala, padahal sesungguhnya serigala itu tidak melakukan apa-apa. Sekarang saya ingin sampaikan hasil riset yang dilakukan oleh Dr. David Hawkins. Mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan. Yang pertama, ketika kita terkena COVID, biasanya kita akan terdiskriminasi.
pada saat itu adalah rasa malu. Jangankan teman, keluarga, sahabat, mereka tidak akan berani datang. Bahkan suami, istri, anak pun menjauh. Nah, kondisi seperti ini, Anda berada pada level energi 20. Nah, energi inilah energi yang paling rendah, yang paling berbahaya. Dan itu adalah hukuman mati yang zaman dulu diberikan Mesir kampung. Dan itu yang sangat berbahaya sekali. Yang kedua adalah rasa bersalah. Ini juga energi negatif yang sangat berbahaya, berada pada level 30. Pada saat ini terjadi, kita sudah mulai menyalahkan diri sendiri, dan itu yang membuat penyakit bertambah. Kemudian berikutnya level 50, di mana kita merasa apatis, merasa tidak punya harapan, merasa semua gelap. Kita berada pada level kesedihan, dan itu adalah 50. Dan ini juga tidak kurang bahayanya ketika level 20 atau malu dan level 30 atau penyesalan. Berikutnya adalah 5. Inilah level di mana kita merasa bersalah. Kita mulai berpikir, kenapa saya makan di sana? Kenapa saya kumpul di sana? Seharusnya saya tidak lakukan ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Ini adalah level duka. Dan ini adalah sebuah level di mana kita melihat apapun semuanya serba duka. Kemudian yang tidak kalah bahayanya lagi apabila kita masuk di level 75, kesedihan. Di mana kemanapun kita memandang yang ada kesedihan. Dan ini adalah level pemakaman dalam kehidupan kita. Dan kemudian satu level lagi di atasnya itu adalah ketakutan. Di mana kita merasa khawatir, di mana kita merasa tidak punya lagi harapan, dan pada saat kondisi seperti ini kita tidak lagi memiliki harapan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu kita harus segera memindahkan energi kita. Kita harus menyeberang ke medan energi positif, yaitu 200 atau katakan 250, di mana Anda merasa netral. Di situ Anda akan menerima keadaan di mana Anda terkena COVID. Maka Anda sudah berada pada posisi yang disebut dengan high energy. Jadi kalau di bawah 200 itu sifatnya destruktif atau merusak. Di atas 200 maka levelnya adalah konstruktif, adalah membangun. Setelah Anda memiliki netralitas, maka Anda juga satu tingkat lebih tinggi, Anda punya kerelaan. Bukan hanya Anda ikhlas, tetapi Anda berusaha untuk mengobati diri Anda. Punya semangat. Kalau Anda sudah punya level tersebut, Anda coba naikkan lagi kepada level 350. Di mana Anda bisa menerima, Anda bisa ikhlas apapun yang terjadi. Nah, pada saat itu posisi otak Anda, medan energi pada otak Anda berada pada posisi yang sangat baik, yaitu 350. Tetapi kalau Anda bisa naik lagi satu level, yaitu 400, di mana akal budi Anda, logika Anda secara logik saat itu bekerja, ketakutan, kekhawatiran tidak lagi melanda, maka pada saat itu Anda sudah bisa memberikan hadiah Nobel kepada diri Anda sendiri. Dan apabila Anda masuk level 500, di sini yang saya terjadi. Pengalaman saya di level 500, saya memandang tulisan Allah. Cinta saya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW membuncah. Tanpa sadar saya masuk ke level 500. Inilah energi kebaikan. Lalu pada saat itulah saya merasakan ketenangan, ketentraman. Saya masuk ke energi 540, sukacita, bahagia. Meskipun tubuh saya terkena COVID, yang demam saya 38 dan bukan OTG, tapi menengah dan berat. Lalu saya masuk ke level berikutnya adalah damai. Di situ saya berzikir.
Di situ saya istighfar. Saya di situ menerima, berdamai dengan COVID-19. Pada saat itulah level saya 600. Dan kemudian di puncaknya, alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, saya berusaha masuk ke level 700, enlightenment. Di situ saya melihat langit terang benderang. Saya memberikan cahaya yang kebahagiaan. Dan pada saat level tersebut terjadi, saya segera berwudu, saya sholat malam, saya berzikir, membaca Quran. Dan ketika itulah saya berada pada posisi high energy. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada 3 cara yang saya ingin sampaikan. 1, fokus pada suasana hati di level 400-500. Di mana pada saat itu Anda merasa cinta, joy, keikhlasan, minimum. Kemudian pandang tulisan yang membuat Anda nyaman. Apa saja? Mungkin pemandangan alam, kalau saya lebih suka memandang tulisan Allah dan Muhammad SAW. Hindari suasana low energy. Lingkungan harus sadar, suami istri harus sadar, jangan membuat kata-kata yang membuat energi berubah. Jangan nonton TV low energy, jangan baca sosial media low energy. Lingkungan juga harus mendukung. Yang kedua, ini susah, tetapi Anda tarik nafas pelan-pelan, mungkin dari hidung, dari mulut Anda berat, perlahan. Yang penting Anda bisa tutup mata. Kemudian Anda fokus kepada alam, tenang di situ. Kalau sudah, Anda kepalkan tangan, katakan, saya sehat. Anda tegakkan bahu, katakan, saya kuat. Kalau itu sudah selesai, maka yang terakhir yang harus Anda lakukan, sekali lagi Anda kepalkan tangan, katakan, ucapkan, terima kasih ya Allah, saya sudah sehat. Dan satu lagi pesan spiritual yang disampaikan oleh Ustadz Muzaki Al-Hafiz. Kita saksikan. Ada satu tip dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tip ini ringan sekali kita amalkan, tapi efeknya luar biasa dalam kehidupan. Apa itu? Ketika ada yang bertanya kepada kita tentang keadaan kita, maka jawablah dengan kalimat Alhamdulillah 3 kali. Contoh, seandainya kita sekarang sakit, yang sakit, biasanya ada kawan, sahabat, keluarga yang tanya tentang kondisi sakit kita. Pak, Bu, bagaimana kesehatan Anda hari ini? Maka jangan menjawab kalimat lain kecuali jawab dengan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka saat itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dan saat itu Allah menurunkan obat untuk penyakit kita. Dan melebur dosa-dosa kita. Nah, kebanyakan di antara kita ketika ditanya tentang kondisi kesehatan, itu selalu keluh kesah. Keluh kesah itu akan menambah sakit kita semakin sakit. Contoh misalkan, Bapak, Ibu, bagaimana keadaan sakitnya? Duh, kelihatannya aku makin parah ini. Nafasku semakin tersengal-sengal ini. Bapak, Ibu, saudaraku, Anda tidak sadar. Jawaban dari pertanyaan tentang kesehatan kita itu menjadi doa kita. Zikir kita ini ibarat minum obat, Pak. Obat yang ada dosisnya. Makanya kalau sekarang ini Anda yang sedang sakit, maka ucapkan doa sesuai kemampuan. Karena tawaran-tawaran doa zikir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Contoh, bagi Anda sekarang yang menggunakan ventilator, oksigen, tentu nafasnya tersengal-sengal. Kalau disuruh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', kan ututi. Tapi Anda cukup baca Allah, 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 seiring nafas keluar masuk mulut di hidung. Allah, Allah, Allah. Di saat Anda membaca Allah, kekuatan itu ada. Rasakan, rasakan. Dan buktikan itu. Kalau Anda kuat dengan astaghfirullah, silakan astaghfirullah, subhanallah, subhanallah.
Tapi kalimat yang paling pendek yang bisa memberikan kita kekuatan itu kalimat Allah. Tarik nafas, Allah, Allah. Teman-teman yang sekarang sudah pakai oksigen, coba praktekkan ini dan yakinlah kekuatan itu pasti ada. Pasti ada. Karena Allah telah menjanjikan itu kepada kita semua dan Allah tidak akan mungkir ingkar janji. Itulah yang dipraktekkan oleh sahabat saya Pak Imam Teguh Sabtono, menyebutkan kalimat terakhir Allah, Allah, Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ini kisah yang membuat materi pun menangis tidak berhenti-berhenti ya. Judulnya yang sampai tadi bahwa sekali lagi saat ini kita akan membuat sebuah rasa aman, bukan aman dari COVID, tapi aman ketika kita sakit dan nyaman ketika kita sedang sakit. Dalam rangka meminimalisir dampak dari COVID-19. Insya Allah kita akan pulih kembali. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan dirinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hampir seminggu 2 minggu ini kami mengamati tentang anak Indonesia 2020, 2000 ... Saya mengutip WA dari petugas nakes yang ada di satu rumah sakit. Di ruang isolasi, nakes itu WA, "Sil, pasien X meninggal, kami hubungi keluarganya ya." Lalu nakes yang lain, "Mbak, dari 3 nomor nggak bisa dihubungin. Ini nomor istrinya pasien menyambung tapi nggak diangkat. Tak ada WA dicentrang doang." Akhirnya lari ke pendaftaran, jadi tanya nomor lain yang tercatat. Ada 1 nomor lagi, semoga tersambung. Lalu nakes itu, "Halo, selamat sore, ini dari RSUD Dr. Stomo. Apa benar ini keluarga Bapak X yang menerima anak pasien?" "Ya, saya anaknya dok, dengan terpisah." Lalu nakes itu menyatakan, "Mbak, ada anggota keluarga yang lain?" Dalam hatinya, waduh, belum menyampaikan berita duka kita kok sudah nangis, gimana nih? Lalu anak pasien menyatakan, "Saya anak satu-satunya, nggak ada keluarga lain di rumah. Saya seharusnya isoma dok, karena saya juga positif. Tapi tadi siang mama saya meninggal di ruang isolasi. Ini saya terpaksa ke dokter dok. Harus saya yang mengurus mama saya." Dalam hati nakes nggak ngerti kudu gimana, tapi berita duka harus disampaikan. Lalu nakes itu menyampaikan, "Mbak, mohon maaf. Kami sampaikan bahwa kami karena menunggu antrian ventilator yang berhari-hari, kondisi Bapak semakin memburuk dan sore ini Bapak telah dinyatakan meninggal. Mohon maaf ya Mbak." Lalu anak tadi tangisannya semakin pecah. Nakes itu menyatakan menunggu anak pasien yang agak tenang dulu. Lalu anak pasien menyatakan, "Maaf dok, terima kasih. Saya tahu sejak awal kondisi Bapak tidak baik dan memang diberitahu bahwa alat bantu nafas habis. Tapi saya tidak menyangka kalau kedua orang tua saya dipanggil di hari yang sama ini." Mereka menyatakan, "Ya, yang kuat ya Mbak." Itulah yang terjadi dalam sebulan terakhir ini, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak meninggal orang tuanya. Angkatlah terus kota ini dari Indonesia. Selamatkan anak-anak kami, anak-anak Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena berbagai permasalahan tadi, dan kami ingin menciptakan di Jawa Barat Indonesia ada rasa aman dan rasa nyaman, maka inisiasi Jabar Udunan ini kami launching
Insya Allah di Jumat ini kita akan launching bersama Gubernur Jabar Hubungan untuk Jabar pulih kembali. Ini yang kita sampaikan bahwa Indonesia itu saat ini menyumbang hampir 50% yang meninggal seluruh Indonesia, seluruh dunia. Karena di dunia kemarin, tanggal kemarin ada 5.000 dan Indonesia adalah 2.000, setengahnya sendiri. Ini yang kami petakan, kasus yang aktif 107, okupasinya makin naik, kemarin sempat melandai, sekarang naik lagi, dan total kematian di Jawa Barat sampai 7.000. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Jabar Hubungan ada sebuah gerakan bersama untuk agar aman dan nyaman, baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah isolasi mandiri masing-masing. Ketika kita saat ini sehat dan kadarullohnya kita akan terkena COVID-19, nauzubillah min dzalik, tapi hati ini nyaman, hati ini aman, karena apapun yang dibutuhkan kami sediakan. Mari bergabung dalam Jabar Hubungan, yang salah satunya adalah untuk seperti ini pengadaannya. Ada bantuan penggali kubur, ada oksigen, dan terakhir adalah ini yang kita akan bangun, yaitu rumah anak Indonesia yang menampung anak yang ditinggalkan orang tuanya, baik ayah dan ibu. Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, nanti akan kita masuk ke grup Jabar Hubungan. Ketika ada berita-berita apa, ajakan-ajakan apa, ayo gerakan jempolnya, ayo gerakan tangannya, sharing kepada jaringannya. Ayo kita bantu. Ayo kita bantu Jawa Barat, ayo kita bantu Indonesia agar secepatnya pulih dari COVID-19. Sekali lagi kami dari Basis Jawa Barat membuatkan Jabar Hubungan semata-mata karena satu keprihatinan kita kepada masyarakat yang terkena COVID-19. Itu mungkin dari kami. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, cara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Demikian semua kebenaran dari Allah, kesalahan dari kita pribadi. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Atur nuhun. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Ari Kusumanto selaku Wakil Ketua Perhimpunan Basnas Provinsi Jawa Barat
yang telah memberikan pemaparan tentang konsep Jabar Udunan penanggulangan COVID di Jawa Barat. Tidak hanya itu, Ibu hadirin yang berbahagia, buku Four Verses dari Dr. Hawkins yang mengatakan mencari high energy dari low energy. Untuk itu, Basnas Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan fungsi kelembagaannya dalam membangun program Jabar Udunan. Kita berharap program ini menjadi program yang unggul dalam mengentaskan permasalahan kebutuhan masyarakat, khususnya dari masa saat ini. Seperti rundown yang telah kita rencanakan, setelah narasumber telah menjelaskan, maka kami sebagai moderator memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya perihal dengan hal-hal yang telah disampaikan. Mangga disilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Insinyur Ahmad Arifin. Moderator, bisa dilanjut ke pemateri kedua, biar nanti dijadiin satu aja pertanyaannya. Oh, mangga, silakan. Mohon, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, melangkah pada narasumber yang kedua, mangga mari kita saksikan pemaparan Isoman sebagai strategi pengendalian COVID. Yang terhormat Bapak Dr. Reza Ramdhani selaku Direktur Program Rumah Sehat Basnas Republik Indonesia. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Nayyib Sujudi, MPD, selaku moderator dan Kepala Layanan Aktif Basnas Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Basnas Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Dr. Anand Jarudin, MMPD, dan segenap para pimpinan, Bapak Insinyur Ahmad Arifin sebagai pemateri juga, Bapak Dr. Aldi Kasim, Bapak Ahmad Ridwan SMM, Bapak Haji Ahmad Faisal, dan juga pada para pimpinan Basnas se-Jawa Barat yang saya tidak sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya juga warga Jawa Barat, KTP saya masih 32 nomornya depannya, jadi saya tinggal di Kota Bekasi. Alhamdulillah berkhidmat di Rumah Sehat Basnas Republik Indonesia. Izin untuk memulai sharing session. Kalau menurut saya tidak memberikan materi, tepatnya kita bermajelis di sini dan saya yang harus banyak belajar dari para kiai, para bapak ibu semua yang di lapangan banyak sekali kegiatan-kegiatan dan mungkin saja kita bisa saling mengisi ruang-ruang kosong kegiatan-kegiatan yang selama ini kita kerjakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk sebagai syifaa'un, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebagai pengantar sharing session materi saya, ayat ini bisa menjadi pegangan bahwa di Al-Quran semua itu bisa jadi sebagai penawar, bisa sebagai obat apapun penyakitnya, dan mudah-mudahan tadi menyambung dari pemateri pertama, ketenangan bisa menghilangkan segala penyakit. Mohon izin untuk memberikan sharing session saya, materi mengenai manajemen pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi bagi pasien COVID-19. Apakah sudah tampil, Pak Moderator? Sudah, Pak Reza. Siap. Baik. Terima kasih.
Jadi yang kita akan bicarakan pada kali ini memang tidak spesifik untuk bagaimana sih sebenarnya isolasi mandiri yang benar, karena sejatinya pada pasien-pasien yang terkonfirmasi positif coronavirus COVID-19 ini melalui rapid antigen ataupun melalui pemeriksaan nukleik asid atau yang kita sering pakai metodenya adalah RT-PCR, itu sesungguhnya perlu penanganan medis yang cukup baik. Maka itu sebenarnya kalau di Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan tentang pengendalian dan penanganan penyakit ini. Tadi yang kita simak pada materi pertama ini sedikit nyambung. Memang kita saat ini pada kondisi health shock ya. Jadi kita panik, semua panik karena kondisi kesehatan yang saat ini. Misalkan ada penyakit baru dan pengetahuan yang terbatas tentang penyakit tersebut. Dan walaupun memang virus corona ini bukan virus yang baru, tapi penyebaran saat pandemi ini sangat terbatas sehingga sampai level WHO pun banyak berubah-berubah kebijakannya. Saat awal-awal kita tahu yang WHO mengeluarkan informasi mengenai pandemi COVID-19 ini, masker digunakan hanya untuk yang sehat, lalu dirubah lagi kebijakannya. Lalu nanti penanganannya, obat-obatnya, terapi-terapinya selalu berubah-berubah setiap saat. Dan sampai saat ini upaya sampai dengan vaksinasi pun masih dalam tahap pengembangan yang cukup menyita waktu, menyita tenaga dari para ahli. Dan mudah-mudahan dalam pengembangannya kita akan bisa beradaptasi sehingga kita menjalani kehidupan yang baru dan ada kata-kata sains itu akan menang pada waktunya. Jadi ilmu pengetahuan itu akan menang terhadap pandemi ini dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi di muka bumi ini dan segala penyakit-penyakit nanti yang infeksius menjadi pembelajaran yang cukup kuat untuk kita hadapi ke depannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini jam sudah lapar. Kalau di waktu sekolah ini jam istirahat pertama. Jadi Bapak Ibu agak santai saja menerima materi saya ini karena saya tidak mau memberatkan untuk istilah-istilah yang medis yang cukup dalam, dan saya juga bukan ahli virologi, saya bukan ahli epidemiologi, tapi saya menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya sampaikan dan nanti sangat-sangat bisa didiskusikan. Nah, kalau kita mau melaksanakan penanganan COVID ataupun pengendalian COVID, jadi memang kita harus tahu dulu seperti apa sih patofisiologinya virus corona ini sendiri. Lalu bagaimana nanti ketika dia mutasi, lalu bagaimana dengan varian-varian baru yang saat ini sudah banyak diperbincangkan, dan kita sangat banyak menerima informasi baik dari artikel ilmiah, artikel populer, ataupun artikel-artikel yang tidak bertanggung jawab dan tidak legalitasnya dan keabsahan validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, secara singkat sebenarnya gini, kalau ini ilustrasi sebuah virus corona, katakan virus corona ini merupakan setengah makhluk hidup, setengah makhluk benda mati. Dia karena hanya berupa kapsul yang di dalamnya ada rangkaian DNA, RNA. Katakan RNA, rangkaian gen-gen itu nanti yang akan ketika si virus ini menempel pada sel target organ. Kalau corona ini target organnya adalah saluran pernapasan, mulai dari rongga hidung, tenggorokan, sampai paru-paru. Ketika dia menempel, si kapsulnya ini akan mengeluarkan si rangkaian DNA RNA-nya itu akan menumpah pada organnya, dan dia akan si sel target organnya itu mengambil energinya, mengambil energi untuk bisa memperbaiki. Nah, yang akan menyebabkan pasien tersebut akan menimbulkan gejala ketika replikasinya itu untuk dosis atau jumlah virus yang dibutuhkan untuk timbulnya gejala. Nah,
kita harus tangani saat bagaimana kalau si virus ini tidak sempat untuk nempel ke sel target organ lainnya dari pasien yang terkonfirmasi satu terhadap pasien yang belum terkonfirmasi, atau dari pasien yang baru saja selesai isolasi terhadap pasien yang baru mulai isolasi, sehingga tidak tektokan. Sudah sembuh dengan yang baru masuk rumah sakit. Kadang-kadang ada kasus yang pernah kita dengar, padahal yang ini sudah perbaikan pasien A, tapi pasien B ini lebih buruk kondisi kebesokan satu hari kemudian pasien A justru yang duluan. Nah, ini yang kita adalah rantai untuk penularan